Gotta get up, gotta face all the storms we're up against. Stand up, moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Bila hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Saat kami datang menyembah, saat kami meninggikan Engkau Tuhan, hadirat Allah dan kemuliaan-Nya turun memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut hadirat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, Amen. Yes, Lord. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great Thou art. Sing how great Thou art. Dancing my soul, my Savior
Tuhan, karena kasih setianya tak berkesudahan atas kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu Kasih-Mu yang tak tak berkesudahan atas kami. biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kita angkat, Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. mari semua kita melompat. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. sebab Dia baik, Dia baik. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Yes. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Yes. kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. sekali lagi katakan. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama membacakan deklarasi iman kita. Kita mau membaca dengan iman 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Haleluya. Mari silang duduk Bapak Saudara. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami pagi ini menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah nyata kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dipenuhi dengan hasrat untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kerinduan hati yang mendalam akan Engkau Tuhan. Biarlah memenuhi setiap hati kami. Mari dengan cinta katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shikarala marala 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 Shikarala marala 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 marala. Bahwa kami menyembah Engkau Tuhan pagi ini di dalam roh dan kebenaran-Mu. Shikarala mayara marala 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 marala. Biar kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi. Shapakarala marala 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 marala. Biarlah mengalir Tuhan, biarlah mengalir di tengah-tengah kami. Sikapakara masana marala 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 marala. Biarlah setiap hati kami dipenuhi dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Kau Tuhan. Ini namanya namo. Sharala marala 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 marala. Shikabakarala marala 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 marala. Biarlah terang kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah terang kemuliaan-Mu menerangi kami pagi ini. Oh rabasikana marala 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 marala. Shikabakarala marala 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 marala. Yes Lord, shikarala marala 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 marala. Oh rabashana bakarala marala 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 marala. Mengalir di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh rabakara bakara bashana bakara marala 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 marala. Mengalir di tengah-tengah umat-Mu pagi ini. Mengalir di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Oh rabakara marala 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 marala. Mengalir di tengah-tengah kami. Oh rabashana bakara 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 biarlah kekuatan yang datang dari tempat tinggi memenuhi setiap kami, memperbarui kami, memperbarui manusia roh kami. Kami dikuatkan kembali dalam hadirat-Mu pagi ini. Oh, oh,
Oh biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami pagi hari ini dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru. Mengalirlah Tuhan, syamalah, syamalah kami, syamah, syamalah Tuhan, syamah, syamah. Oh rabakara bakara labara 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 labara. Oh rabakara labara 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 labara. Oh rabasyaka bakara labara 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 labara. Oh rabakata karabasyana bakara labara 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 labara. Biar setiap ikatan yang membelenggu kami Tuhan pagi hari ini dibebaskan, dibebaskan. Oh rabakata karalabara labara 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 labara. Iman kami bangkit dalam hadirat-Mu, iman kami bangkit dalam hadirat-Mu pagi ini. Iman kami bangkit, iman kami bangkit. Oh rabakasyara labakara labara 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 labara. Oh rabakata karalabara labara 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 labara. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, sikapakara bakata karalabara labara labara. Shira labara 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 labara. Shara labakara labakara labara. Terus bersyukur. Kami akan terus meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Karena kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Tapi hari ini Engkau melayakkan kami untuk bertatap muka dengan-Mu Tuhan. Suatu ungkapan syukur kami terus kami panjatkan kepadamu melalui pujian, hormat, syukur kami. Terlebih lagi Tuhan, Kau izinkan kami menengadah di bawah kaki salib-Mu untuk berdoa Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau melayakkan, sekali lagi melayakkan kami anak-Mu yang berdosa ini. Kami boleh berdoa untuk bangsa negara kami yang saat-saat ini Tuhan, tahun politik sudah mendekati 2024. Kami yakin percaya bahwa tangan Tuhan terus mencengkeram bangsa kami, sehingga kuasa-kuasa gelap pemerintahan di udara yang ingin memecah belah bangsa kami tolak, kami usir di dalam bumi Indonesia, lenyap dari bumi kami. Kau memberkati bangsa kami dengan kelimpahan Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dengan kemakmuran. Kau memberkati bangsa kami dengan kedamaian. Kau memberkati bangsa kami dengan sukacita Tuhan. Kami akan terus berseru Tuhan. Pengambil-pengambil kebijakan kiranya Tuhan berkati. Mereka takut akan Tuhan sehingga apapun yang diputuskannya adalah karena takut Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terlebih negeri kami yang sangat kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, kami boleh bersatu padu Tuhan berdoa untuk bangsa kami. Melalui gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Bahkan kami yakin gereja-gereja yang ada akan mempunyai dampak yang baik untuk lingkungannya. Mereka banyak memenangkan jiwa, bahkan sekitaran kami boleh merasakan sesuatu yang luar biasa,
yang akan Tuhan berikan untuk gereja-gereja kami. Terlebih lagi kami boleh percaya bahwa gereja kami HOG ini Tuhan sangat-sangat berdampak untuk lingkungan kami. Sehingga mereka pun boleh merasakan adanya gereja ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berjemaat di gereja kami. Kami boleh menjadi dampak untuk lingkungan kami. Kami boleh menjadi sesuatu yang bermakna untuk lingkungan kami. Kiranya melalui gereja ini Tuhan, anak-anak Tuhan akan semakin dikuatkan. Lebih-lebih orang-orang yang belum percaya kepadamu boleh melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk terus menjaga kami, untuk terus mengurapi kami, sehingga kami akan semakin berani menjunjung nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terus berkati kami para jemaat-jemaat-Mu yang boleh bersama-sama kami saat ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the precious time. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sing in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Oh my soul, oh my soul longs for you. Longs to worship you forever in your power and majesty. Lead my hands, lead my heart, lead my voice toward the heaven. For you are my sun and sea. Oh, my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lead my hands, lead my heart, lead my voice toward the heaven. For you are my sun and sea. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh, jiwaku sungguh mengasihimu. Terangkat
dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta. Mari bersama angkat tangan kita, katakan jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kuatkan hatiku, biarlah kami mengangkat suara kami ke surga, ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku. Jiwaku rindu, ya Tuhan, jiwa kami rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu ke surga dalam hadirat-Nya yang kudus. Ya Tuhan, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kuatkan hatiku, kuatkan suara ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, oh ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Glory, glory Jesus. Glory, glory Jesus. You're my Lord. You're so great. You're so kind. Thank you so much, Jesus. Glory, glory Jesus. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Glory. You're my Lord. You're my strength. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for Holy Spirit. Touch me. Touch me. Touch. Touch this church. Touch all your church. Jamah umatmu di tempat ini. Roh Kudus.
Tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami bersatu hati bersama-sama untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan, Engkau beri pemerintahan Indonesia, jadikan pemerintah Indonesia pemerintah yang takut akan Tuhan. Ada integritas, dan biarlah melalui integritas ini Tuhan boleh berdampak bagi Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia aman, Indonesia penuh damai, sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin Indonesia, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan mereka roh hikmat-Mu, roh yang bijaksana itu Tuhan, Kau berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin di Indonesia. Demikian juga roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada para aparat keamanan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Berikan kemampuan di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan keamanan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang datang daripada-Mu saja Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, berikan kesatuan hati kepada bangsa ini Tuhan. Berikan kesatuan kepada bangsa ini Tuhan, kesatuan roh bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Ya Bapa, lawat Indonesia ini Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, dengan roh kudus-Mu Tuhan, sehingga Indonesia mengalami pemulihan. Ada banyak jiwa-jiwa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan Indonesia, dan biarlah Engkau jadikan Indonesia ini semuanya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di Indonesia ini, di negeri kami Indonesia ini. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, peganglah tanganku di dalam menghadapi keadaan dunia semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Kami tahu kami sangat terbatas Tuhan, tetapi tangan Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami, yang selalu memimpin kami menuju jalan kebenaran-Mu, sehingga membawa kami lebih hari lebih baik di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang maha ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu telah Kau curahkan kepada kami Tuhan, sehingga seluruh hidup kami berada di dalam rencana dan jalan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia tetap aman, sebab Tuhan Yesus melindungi bangsa ini. Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam pikiran-Mu, Indonesia ada di dalam hati-Mu, terlebih Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar Indonesia tetap di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, sehingga penuh dengan kemenangan, terlebih di dalam menghadapi tahun politik ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, kuasa Roh Kudus yang menjauhkan dari segala yang jahat, baik adu domba, baik Tuhan intimidasi dari kuasa-kuasa yang kegelapan, menebarkan berita bohong sehingga menjadikan umat-Mu menjadi lemah. Tetapi kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang berjalan sekarang ini Tuhan. Biarlah dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan. Roh bijaksana ada atas pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, dari pusat sampai daerah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi generasi penerus yang akan datang Tuhan. Biarlah menjadi generasi yang hidup melakukan segala firman-Mu dan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga generasi ini boleh sungguh-sungguh menjadi generasi yang cerdas, generasi yang diberkati, sehingga berdampak bagi lingkungan di mana berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi keluarga Tuhan, sehingga keluarga ini boleh mempunyai kesatuan hati, dan keluarga ini boleh berdampak bagi kota Sidoarjo Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau sertai seluruh umat-Mu, Engkau sertai setiap keluargamu. Biarlah mempunyai kesatuan hati, saling mengasihi, saling memberkati, sehingga kehidupan keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berseru katakan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami berseru, pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Ajari kami lebih dalam mengenal kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Jadikan setiap kami fokus mendengarkan kebenaran firman. Kami tidak takut. Walaupun dunia sedang tergoncang-goncangkan, satu hal kami yang mengenal, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan orang percaya. Mungkin engkau sedang sakit, kesehatanmu sedang mengalami kemerosotan. Tapi biar pagi hari ini, setiap kami yang membuka hati, mengundang Kristus masuk di dalam hati kami, hidup kami, maka pemulihan akan terjadi. Yang sakit sembuh,
yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan. Setiap badai yang kami hadapi, kami percaya di balik badai ada kemenangan. Firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, hai Yakub, hai Israel. Aku akan memegang tangan kananmu, aku akan ratakan semua gunung-gunung persoalanmu. Engkau melewati sungai, engkau tidak dihanyutkan. Engkau melewati api, engkau tidak dihanguskan. Karena aku menyertai engkau. Mari buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang. Tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Angkat kedua tanganmu ke dalam, undang dia. Mari masuk, Undang dia. mari masuk. Jika dia hadir di dalam hidupmu, apapun persoalanmu, pasti ada jalan keluar. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal hatiku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika Engkau menyertai aku, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang mengundang Roh Allah masuk di dalam hidup kita untuk menaklukkan masa sulit.
Saudara, setiap orang Kristen ingin hidup tenang, hidup tentram, hidup bahagia. Tidak ada satu pun orang yang ingin hidup tidak tentram. Siapa yang ingin hidupnya tentram? Semuanya. Tetapi fakta membuktikan dan realitas hidup bahwa hidup ini penuh dengan tantangan demi tantangan. Tantangan satu belum selesai, muncul tantangan kedua. Kesulitan satu baru selesai, muncul kesulitan yang kedua. Ini namanya kehidupan. Tergantung bagaimana saudara melihat. Sudut pandang apa yang saudara lihat. Kalau saudara menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, kalau saudara mempunyai sudut pandang bahwa kenapa kok bisa terjadi, dan saudara menyesal atas kejadian tantangan ini, maka hidup saudara penuh dengan depresi. Tetapi kalau saudara melihat dari sudut pandang yang berbeda, persoalan yang saudara hadapi, saudara tahu bahwa persoalan ini memang diberikan pada saudara supaya saudara naik kelas. Tergantung sudut pandang. Tergantung bagaimana saudara melihat persoalan, masalah yang saudara hadapi. Kerap kali kita menjadi orang Kristen yang selalu mempunyai kecemasan, mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah produk dari si iblis untuk membuat iman kita jatuh, saudara. Maka dari itu kita melihat dari sudut pandang yang Tuhan inginkan, yaitu sudut pandang Kristus. Bagaimana saudara melihat persoalan? Persoalan ini diizinkan terjadi, pasti di belakang persoalan. Jika kita mengandalkan Tuhan, pasti ada mujizat. Sudut pandang. Seperti saya pada waktu menghadapi persoalan, waktu saudara dokter mengatakan kamu harus di bypass, kalau saya jatuh di dalam kesedihan, jatuh di dalam stres, jatuh di dalam kecemasan, maka saya menjadi orang yang kalah. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, persoalan, tergantung sudut pandang saudara. Apakah masalah ini menjadikan saudara orang yang kalah, atau sebaliknya menjadikan saudara pemenang? Cara pandang. Saudara, belakangan ini dunia sedang mengalami krisis. Krisis global, ekonomi, Bank Dunia sedang mengalami banyak sekali persoalan. Pertumbuhan ekonomi dunia menurun, defisit. Puji Tuhan, negara kita pertumbuhan masih di atas 5%. Itu berkat doa saudara. Amin. Saudara mungkin, enggak kok, aku enggak doa. Siapa bilang? Saudara berada di tempat ini, saudara berdoa. Karena gereja mengajak saudara untuk berdoa bersama untuk bangsa dan negara. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dipandang. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, banyak sekali berita-berita yang buruk. Amerika sedang mengalami kebangkrutan karena batas limit hutang sudah di atas batas. Mereka sudah over limit. Maka terjadilah sebuah perdebatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka berdebat supaya dibuka limit mereka, supaya bisa membayar hutang. Saudara bisa bayangkan, Amerika tidak bisa bayar hutang. Ini tandanya bahwa kehidupan secara global sedang mengalami krisis. Tetapi saudara, orang percaya selalu dapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya hari ini mau mengajak saudara. Kerap kali kita
minta dengan Tuhan, Tuhan hindari aku dari masalah. Hindari aku dari persoalan. Hindari aku dari masalah yang sedang menghadang aku. Doa saudara tidak akan dijawab Tuhan. Tetapi berbeda jika saudara mengatakan seperti Daud. Waktu dia menghadapi Goliat, dia mengatakan kepada Goliat, engkau berperang dengan pedang, tetapi aku berperang dengan engkau dengan nama Yesus atau dengan nama Allah Israel. Bagaimana sebagai seorang Daud yang tidak diperhitungkan berani melawan Goliat, dan Goliat dijuluki pendekar. Daud bukan pendekar, gembala kambing, saudara, atau domba. Hanya beberapa ekor domba dia menggembalakan. Secara sudut pandang manusia tidak berprestasi, saudara. Secara manusia dia bukan orang yang menonjol. Dari perawakannya bukan seorang pendekar. Tetapi saudara, sudut pandang Allah berbeda. Allah memandang Daud seorang pendekar. Daud orang yang berkenan bagi Allah. Maka pada waktu dia menghadap pada musuhnya yaitu Goliat, dia mempunyai sudut pandang, jika roh Allah menyertai aku, siapa lawan aku? Maka dari itu kehidupan ini kita perlu disertai roh Allah. Bagaimana kita bisa disertai roh Allah? Kita belajar dari Nuh, saudara. Nuh memiliki kehidupan yang bergaul dengan Allah, maka kita harus belajar seperti Nuh. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan Nuh adalah orang yang saleh atau orang yang benar dan orang yang tidak bercelah di antara orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana seorang yang bisa bergaul dengan Allah, saudara? Alkitab mengatakan dia dicatat di dalam Alkitab, dia adalah orang yang tidak bercela. Mari kita mengambil cermin, kita menintrospeksi diri kita, apakah kita hidup tanpa celah? Sehari-harian kita hidup bersama, kumpul bersama istri, anak, dan lain-lain. Dan komunitas, apakah kita tidak bercelah? Fakta membuktikan tidak satupun orang bisa tidak bercelah, hanya Yesus. Tetapi karena Roh Kudus menyertai kita, yang tidak benar dibenarkan. Amin. Yang tidak benar dibenarkan karena apa? Karena korban Kristus. Maka dari itu banyak orang Kristen menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah disalahgunakan seolah-olah kita selalu membuat dosa berulang-ulang, toh ya kita diampuni. Memang Allah serba kasih, dia selalu mengampuni. Tetapi satu hal, ada harga yang sudah engkau buat, harus saudara bayar. Tetap saudara diampuni, tetapi ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, bagaimana seorang bisa bergaul dengan Allah? Banyak orang Kristen yang katakan, Tuhan, aku hindarilah dengan masalah ini. Masalah satu dihindari, masalah satu lagi keluar. Saudara bisa dihindari. Saudara tidak bisa terhindar dari masalah. Karena masalah itu adalah bagian dari hidup kita bersama. Berdamailah dengan masalah. Amin. Saudara, tanpa masalah, saudara tidak bisa sehat. Justru saudara dengan masalah, kerohanianmu akan sehat. Dengan saudara mencari Tuhan, dengan saudara menyembah dengan roh dan kebenaran. Saudara akan berdoa, saudara melakukan kebenaran.
dengan segenap hati, maka saudara akan disertai Roh Allah. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki penyertaan Tuhan? Saya kerap kali mengajar tentang kita harus sadar bahwa rumah itu harus dipelihara. Rumah itu kalau tidak dipelihara, rumah itu walaupun mewah, walaupun hebat rumah itu, tapi baunya busuk. Tidak ada orang yang mau tinggal. Mungkin rumah itu lantainya dengan emas atau dengan granit. Atapnya itu pakai papan yang serba mahal. Dan perabotannya semua import. Mewah, hebat. Tetapi pada waktu masuk rumah itu, baunya busuk karena tidak pelihara. Maka rumah itu, saudara tidak akan nyaman tinggal di rumah itu. Demikian juga kehidupan orang Kristen. Yesus mengatakan bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah. Pelihara bait Allah. Memelihara tubuh kita sebagai bait Allah untuk menjadi kudus. Saudara, dua macam pengertian tentang bait Allah sebagai tubuh jasmani. Satu, kita menjaga kesehatan kita. Gaya hidup saudara, cara makan saudara harus dipelihara. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Kalau makannya sembarangan, saudara tidak memelihara tubuh saudara, artinya tidak memelihara bait Allah. Demikian juga secara spiritual, bait Allah yang dipelihara adalah hati. Kalau hati ini dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, sakit hati, bait Allah ini akan menjadi kotor dan busuk. Maka roh Allah tidak akan ada dalam bait Allah itu. Maka dari itu kita harus pelihara, baik secara tubuh, secara jasmani maupun secara rohani. Untuk menjadi kudus, untuk menjadi sehat. Maka dari itu kita perlu praktek firman. Saudara, fondasinya itu ada di firman Allah. Dan firman Allah itu menjadi barometer. Jika saudara melakukan dengan benar, maka saudara akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saudara memiliki perilaku seperti Kristus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Maka dari itu kita perlu, saudara, undang Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Jaga hati. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena di situ terpancar kehidupan. Jaga hati ditafsirkan suasana. Di suasana saat itu mungkin saudara, Nuh sedang mengalami bullying. Tuhan mengatakan, Nuh bangun batra bagi aku. Di saat-saat yang tidak masuk akal. Di saat-saat kemarau yang sangat panjang. Saudara, membangun batra di musim kemarau, tidak ada indikator hujan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan air bah. Mungkin komunitas di sekitarnya mengatakan, Nuh ini agak gila. Mana mungkin? Mungkin teman-temannya, anak-anaknya sedang membuli mereka. Itu papamu sedang mengalami stres. Tetapi saudara, ketaatan Nuh kepada Allah, dia tetap membangun bait Allah. Dia tidak
terpengaruh oleh keadaan. Inilah yang Tuhan senang. Dia tidak dipengaruhi oleh komunitas. Komunitas itu selalu mengatakan, no kamu nggak salah, no kamu nggak keliru. Mengapa kau bangun Batra? Dan Batra itu tidak ada hujan. Bagaimana kamu mau bangun? Bagaimana kamu bisa membangun dengan keluarga? No, istrinya dengan dua atau tiga anaknya. Nggak mungkin bisa. Tetapi no pegang janji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan yang perintahkan, dia tetap percaya. Keadaannya tidak mungkin, saudara. Kerap kali kita terjerat oleh keadaan, kayaknya saya tidak bisa bayar utang, kayaknya saya tidak ada jalan keluar, kayaknya sakit penyakitku nggak sembuh. Kita terpengaruh oleh keadaan. Orang di sekitarnya mayoritas mengatakan, tidak mungkin. Saudara percaya, orang mayoritas itu belum tentu benar. Mayoritas itu belum tentu benar. Minoritas bisa jadi benar. Jadi Tuhan merintahkan Nuh untuk membangun Batra. Dan jelas hubungan Nuh itu sangat dekat sama Tuhan. Sampai diberikan detail berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi Batra itu, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Kita kerap kali jadi orang Kristen. Ketaatannya kita dan kesetiaan kita sering melenceng. Tuhan butuh ketaatan yang esek, tepat. Dia butuh saudara punya konsistensi. Apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Jika saudara menghadapi halangan, saudara undang Roh Kudus untuk membantu saudara. Saya yakin dan yakin, saudara pasti mencapai tujuan. Kejadian pasal 6 ayat 13 dikatakan gini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, ini Tuhan murka. Tuhan marah. Bagaimana manusia sedang melakukan kekerasan. Dan Tuhan mengatakan aku akan memusnahkan bukan manusia saja. Seluruh makhluk di bumi, saudara. Perhatikan. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh. Next, 14. Buatlah bagiku sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya. Saudara, ini cukup buat main olahraga, saudara, besarnya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Artinya, saudara, Tuhan itu membuat sebuah master plan, blueprint untuk Nuh untuk lakukan. Dan Nuh melakukan setiap perintah dari Allah, dia lakukan. Dia membangun batra ini sesuai dengan apa yang jadi rancangannya Tuhan. Dan itulah yang membuat Nuh menjadi orang yang diberkati Tuhan. Inilah gambaran yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Mengapa Nuh dikatakan Tuhan, dia tidak bercelah di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketaatannya, saudara. Dia taat. Tuhan ngomong, bangun panjangnya. Ya. Lebarnya, tingginya, persis seperti yang Tuhan mau. Kerap kali kita itu diperintah Tuhan, itu tidak
taat 100%. Tuhan, saya mau doa, ikut doa rantai, tapi Tuhan tolong Tuhan. Saya pulang itu jam 12 malam. Saya nggak bisa. Bagaimana kalau kalau hari Sabtu saya libur? Libur sudah. Hari Sabtu libur, saudara, waktu doa. Tuhan, capek. Ini adalah yang kita mengerti bahwa setiap perintah itu pasti ada harga yang harus kita bayar. Kalau saudara tidak berani bayar harga ini, saudara tidak akan bisa bergaul dengan Allah. Di dalam kehidupan pelayanan ini, saudara, banyak sekali harga yang harus kita bayar. Salah satu bagaimana kita bisa menjaga atau merawat tubuh ini sebagai bait Allah. Dimulai dari hati, saudara. Jaga hati. Sudahkah kita jaga hati kita? Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena di situ terpancar kehidupan. Hati ini penting. Kalau saudara bisa menjaga hati dengan waspada, karena di hati ini bisa muncul kejahatan, bisa muncul kebaikan. Kalau hati ini tidak kita jaga dengan kebenaran firman, maka hati ini bisa membuat kejahatan. Saudara, hati ini kalau kita tidak jaga, dipenuhi dengan kepahitan. Saudara, mungkin saudara sedang disakiti seseorang, hati saudara mulai pahit. Memang selayaknya saudara terluka, tapi bukan berarti saudara harus simpan kepahitan di dalam hati saudara. Setiap kepahitan saudara simpan, itu sama saja saudara minum racun yang pelan-pelan merusak seluruh organ tubuh saudara, baik secara spiritual maupun secara jasmani. Itu racun. Saudara, banyak sekali saya melayani orang yang sakit kanker. Mayoritas itu kepahitan, saudara. Pada saat dia disadarkan bahwa dia sedang mengalami kepahitan, dia langsung menolak, saudara. Tidak. Seperti orang yang terluka, dan kalau luka itu belum sembuh, saudara mau memegang, dia langsung menolak. Demikian juga hati yang ada kepahitan. Di dalam kepahitan itu pasti ada luka-luka yang belum bisa disembuhkan. Hati yang terluka itu bisa disembuhkan dengan apa? Kita membawa kebenaran firman untuk melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti, saudara akan sembuh. Kalau saudara dilukai oleh seseorang, lantas saudara balas dendam, maka saudara akan terjerat. Dan saudara akan terus minum kepahitan terus. Karena apa? Di situ ada perlawanan, di situ ada adu domba, di situ ada ajang peperangan. Tetapi Yesus mengajar, jika musuhmu menyuruh engkau jalan 1 mil, jalan 2 mil. Bila musuhmu minta baju, berikan jubah. Kelihatannya seperti kita bodoh, saudara. Tidak. Pada waktu saudara melakukan, itu ada sebuah kabel, saudara, dari atas. Yaitu kabel kebencian, kabel kutuk itu dipatahkan. Maka saudara menjadi orang yang merdeka. Kita kerap kali disakiti, bukan dari orang yang jauh, orang yang dekat. Suami, istri, anak, dan sekitar kita.
Yang kedua, saudara, jaga lidah. Di dalam kitab Yakobus dikatakan demikian, ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini gambaran, ini perumpamaan. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dari lidah bisa menguasai seluruh tubuh untuk masuk di dalam jurang neraka. Lidah ini bahaya, saudara. Walaupun adalah sesuatu yang kecil, dia bisa merusak seluruh tubuh. Saudara, banyak orang yang tidak bisa menjaga lidah. Mengumpat, mengucapkan kata sia-sia. Tapi lidah itu untuk muji Tuhan. Amin. Saudara sudah pernah memuji istri saudara? Halo? Istri sudah pernah muji suami saudara? Belum? Karena memuji itu akan membangkitkan semangat saudara. Memuji, mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa, itu akan menyenangkan, akan membangkitkan semangat, akan membawa kasih mula-mula. Berapa banyak kita hidup di dalam kekeringan, rumah tangganya kering, melihat setiap pagi, sore, pancet, pakai dasternya sama, bau lagi saudara. Bosan saudara. Nah konsep ini harus kita ubah, bahwa kita harus berubah paradigma yang baru. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, maka kita harus di dalam rumah tangga kita harus mempunyai semangat seorang pemenang. Amin. Siapa yang sering muji istri? Angkat tangan. Yang tinggi saudara, jangan malu. Yang tidak ngangkat berarti tidak pernah. Kembali yang istri, yang pernah muji suami. Tidak banyak ya. Saudara, pulang praktek. Pada waktu Yesus menegur jemaat mula-mula, Dia katakan, aku tahu kamu jerih payahmu di dalam rumah tanggamu, atau jerih payahmu di dalam pelayanan. Aku tahu. Aku tahu engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Aku tahu engkau melayani dengan sepenuh hati. Aku tahu apa yang engkau kerjakan. Aku tahu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Artinya orang yang aktif, orang yang melayani sepenuh hati tidak cukup. Kalau dia kehilangan kasih mula-mula, Tuhan katakan, aku mencela engkau, engkau kehilangan kasih mula-mula, dan aku angkat. Kalau engkau tidak bertobat, aku angkat kaki Dian daripadamu. Artinya Roh Kudus akan diangkat dari saudara. Perhatikan saudara. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, hati saudara ini atau bait Allah yang ada di sini tidak terpelihara dengan baik. Kasih mula-mula harus kita tarik kembali dalam hidup kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kerap kali kita lupa dengan Tuhan. Jangan lupa. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saudara, jaga lidah kita. Jaga mata, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, ikuti saya, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan, saudara. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan kedagingan. Apa itu kedagingan? Perseteruan, perselisihan, kedengkian, percabulan, dan lain-lain. Dan itu tidak akan masuk dalam bagian kerajaan Allah. Dan yang di dalam dunia ini adalah keinginan mata saudara melihat sesuatu yang menarik. Dan justru yang menarik di dunia itu membuat saudara jatuh dalam dosa. Dan di dunia ini adalah keangkuhan hidup, saudara. Di dalam akhir zaman ini, saudara, orang tidak punya sombong, saudara. Kenapa saya katakan gitu? Ambil video, pinjem barang yang branded, flexing, saudara. Pamer, aku punya ini, aku punya ini. Juga orang kaya juga pamer, aku beli ini, beli. Tidak peduli itu kredit, cicilan, dan lain-lain. Hari-hari ini sudah masuk ke dalam dunia. Bukan hanya di sekuler, saudara. Masuk di dalam gereja, saudara. Semua mempamerkan keangkuhan hidup, saudara. Dan ini yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Di Amsal pasal 6 dikatakan mata sombong, lidah dusta,
tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini menjadi persoalan yang pada akhir zaman terjadi. Juga masuk di dalam gereja Tuhan. Lidah dusta. Saudara, hari-hari ini saudara, saya perlu sampaikan, hati-hati. Kalau kita lihat di iklan jeruk, makan jeruk. Hari-hari ini anak Tuhan dimakan anak Tuhan, saudara. Jangan mudah-mudah meminjamkan kendaraan kepada seseorang. Loh Pak, BPKB saya pegang. Digadekno, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Oh Pak, dia itu hamba Tuhan. Enggak peduli. Sekarang itu semuanya sudah terkontaminasi oleh dunia yang begitu menakutkan. Kejahatan. Saudara, berapa banyak sekarang yang anak Tuhan menipu anak Tuhan. Hamba Tuhan menipu hamba Tuhan. Sudah terjadi, saudara. Apalagi jemaat, saudara. Maka dari itu saya perlu sampaikan, saudara, kita perlu dekat sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan melalui apa? Doa, melalui firman yang saudara dengar untuk dilakukan. Maka saudara menjadi orang yang melekat kepada Tuhan, punya kesatuan dengan Tuhan. Jika roh Tuhan bersama saudara, siapa lawan saudara? Amin. Saudara, telinga ini juga hati-hati. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu, saudara. Saudara, yang enak-enak itu dengerin firman. Jangan dengar gosip-gosip. Jangan mau. Itu sampah. Saya senang toh lihat di medsos. Cerita-cerita artis-artis cerai. Wah, diikuti. Ari Wibowo, Inge, semua diikuti, saudara. Saudara, hanya sebatas pengetahuan, oke. Tapi kalau sampai terus ikut, lebih baik pakai waktu saudara untuk mendengarkan firman dan melakukan. Yang terakhir, saudara, kita perlu berdoa. Kalau kita mendoakan orang yang lemah, saudara disertai Tuhan. Doa orang sakit, saudara akan disertai Tuhan. Doa untuk orang lain, saudara akan dilindungi Tuhan. Amin. Saudara, Yesus mengatakan, pada waktu aku lapar, engkau beri makan. Pada waktu aku haus, engkau beri minum. Pada waktu aku telanjang, engkau beri pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau menjenguk aku. Murid mengatakan, kapan? Pada waktu engkau memberikan orang yang lemah, sama memberikan aku makan dan memberi minum. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu, kekuatan yang datang dari Engkau memberkati seluruh aspek hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang sebentar kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah setiap persembahan kami boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami persembahkan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA,
melalui transfer Bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Aku telah berjalan jauh. Banyak rintangan yang menghadang langkahku. Aku berdiri, tegar berdiri, ku tak takut. Meski ku jatuh, Dia kembali mengangkatku. Saat bumi bergoncang, ketika badai menerpa, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupiku. Samudra yang memanggil dengan deru air terjunmu, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah karena-Mu. Kita berlari-lari, kita mengejar mimpi. Bersama Dia kita takkan terhanyut lagi. Kita hadapi badai hari demi hari. Kasih setia-Mu senantiasa menyertai. Takkan mungkin Kau biarkan aku sendiri. Takkan mungkin Kau biarkan aku berdiri sendiri di sini. Aku melangkah, tak mungkin Kau biarkan aku sendiri. Aku melangkah, tak mungkin. Saudara diberkati. Amin. Saya menghimbau kepada setiap orang tua bekerja sama dengan kami, mendidik anak,
mempersiapkan anak menjadi orang yang takut akan Tuhan. 2035 kita akan menikmati bonus demografi. Mereka sudah dewasa, mereka menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin bangsa, bahkan menjadi menteri, menjadi presiden dari anak-anak saudara. Kau biarkan segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra yang memanggil dengan deru air terjemur, dan ku takkan goyah, namun ku tak. Kita mau tambah hari, kita semakin cinta Yesus, amin. Sama-sama katakan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Lebih sungguh katakan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Apa ku setia? Tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari menari buat Tuhan. Aku cinta
cinta saya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus